Sejarah Pulau Kemaro di Palembang. Halo Sobat Asik. Setiap kota pasti memiliki kisah-kisahnya sendiri. Berbagai cerita rakyat bahkan legenda menjadi salah satu kisah yang kini banyak bikin orang penasaran. Legenda di masa lalu terkadang sampai harus terbawa di masa sekarang. Nah, salah satu kota yang banyak memiliki kisah dan legenda adalah kota Palembang. Jika Sobat Asik berkesempatan untuk datang ke Palembang, Pulau Kemaro menjadi salah satu destinasi yang wajib untuk dikunjungi. Pulau Kemaro terletak di kawasan Sungai Musi dan bisa ditempuh dalam waktu 20 menit dari dermaga Benteng Kuto Besar. Nah Sob, kira-kira seperti apa cerita legenda Pulau Kemaro di Palembang itu ya? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol like dan bagi yang belum subscribe, Mimin ingatkan untuk tekan tombol subscribe-nya ya. Menurut legenda, pada zaman dahulu Sob, datang seorang pangeran dari negeri Tiongkok bernama Tan Bun An. Ia datang ke Palembang untuk berdagang. Ketika ia meminta izin ke Raja Palembang, ia bertemu dengan putri raja yang bernama Siti Fatimah. Ia langsung jatuh hati. Begitu juga dengan Siti Fatimah. Mereka pun menjalin kasih dan berniat untuk kepelaminan. Tan Bun An lalu memboyong sang pujaan hati ke Tiongkok untuk meminta restu dari orang tuanya. Setelah merestui pernikahan sang anak, orang tua Tan Bun An lalu memberikan hadiah berupa 7 guci besar kepada sang anak dan menantu. Tan Bun An dan Siti Fatimah lalu berlayar pulang ke Palembang dengan membawa guci-guci pemberian orang tuanya. Saat masih berada di tengah Sungai Musi Sob, Tan Bun An penasaran dengan isi guci-guci itu, lalu membukanya. Maka terkejutlah Tan Bun An melihat guci berisi sawi-sawi asin. Hal tersebut membuat Tan Bun An marah dan melemparkan guci-guci itu ke Sungai Musi. Ketika hendak melempar guci ke-7, tanpa sengaja guci tersebut jatuh dan pecah di perahu. Ternyata guci pecah itu berisi harta benda yang permukaannya ditutupi sawi-sawi asin. Tan Bun An yang sudah membuang 6 guci lantas menyesali perbuatannya. Tanpa pikir panjang, Tan Bun An segera melompat ke air untuk mengambil kembali guci-gucinya. Melihat hal tersebut, sang pengawal pun ikut terjun untuk membantu majikannya. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Tan Bun An dan pengawalnya tak kunjung muncul ke permukaan sungai sehingga membuat Siti Fatimah panik. Hingga akhirnya Siti Fatimah memutuskan untuk lompat ke air dan mengalami nasib yang sama dengan Tan Bun An serta pengawalnya. Beberapa waktu kemudian Sob, muncullah pulau kecil di tempat Tan Bun An dan Siti Fatimah terjun ke Sungai Musi. Pulau tersebut dinamakan Kemaro, yang artinya kemarau karena tidak pernah terendam air meskipun arus gelombang Sungai Musi sedang tinggi. Oh iya Sob, salah satu daya tarik Pulau Kemaro terletak pada bangunan pagoda di bagian tengah pulau. Arsitek pagoda tersebut sangat mirip dengan pagoda ala negeri tirai bambu. Sisi-sisi dinding pagoda 9 lantai ini menggambarkan legenda Pulau Kemaro. Tepat di samping pagoda Sob ada kelenteng Hok Ching Bio yang lebih populer disebut kelenteng Kuan Im. Di depan kelenteng yang dibangun tahun 1962 ini terdapat makam Tan Bun An, Siti Fatimah dan pengawalnya yang dipercaya sebagai asal-usul terbentuknya Pulau Kemaro. Nah Sobat Asik, bagaimana kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tulis komentar kalian di bawah ini.